Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube Mr. Suryadi yang berisikan informasi tentang wisata dan motivasi kehidupan. Alhamdulillah, patut kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kebahagiaan, ketentraman, serta kesempatan sehingga masih dipertemukan di channel ini. Tak lupa juga sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, akhirnya sampai ke kita umatnya. Bila dalam kehidupan menemukan suatu permasalahan yang positif, jangan pernah melihat siapa yang melakukannya atau siapa yang mengatakannya, tapi lihat dan dengar apa yang diucapkan. Barangkali di kemudian hari nantinya ada manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk pertemuan kali ini saya akan mengangkat tema yang lain dari biasanya, yaitu dongeng sebelum tidur kepada anak-anak yang mungkin orang-orang yang lahir sebelum tahun 80-an masih sangat familiar dengan cerita dongeng sebelum tidur. Namun untuk tahun-tahun kesini, dongeng sebelum tidur sudah semakin dilupakan, apalagi zaman sekarang ini sudah diganti dengan gadget ataupun dengan mainan-mainan elektronik. Padahal dongeng sebelum tidur itu bukan ceritanya yang lebih penting, tapi kedekatan antara orang tua dan anak secara psikologis terjalin. Karena setiap anak mau tidur diceritakan dongeng oleh orang tua sehingga ada komunikasi antara anak dan orang tua, terutama ibu kepada balitanya. Untuk pertemuan kali ini saya akan memulai dengan cerita, yaitu tentang si kancil. Untuk mengetahui kisah lengkapnya, silahkan disimak video berikut ini untuk memberi edukasi agar kita tidak melupakan hal-hal yang sebetulnya positif dan masih relevan dengan situasi saat ini. Let's go. Membacakan dongeng sebelum tidur adalah hal yang paling dinantikan oleh si kecil pada zaman-zaman dulu. Bukan tanpa alasan, kisah yang akan diceritakan tak hanya menarik, tetapi juga memiliki pesan moral untuk si kecil. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa membacakan dongeng sebelum tidur bisa membuat si kecil belajar lebih banyak hal daripada apa yang mereka pikirkan. Penelitian ini diungkapkan langsung oleh Kepala Institut Nasional Kesehatan Anak dan Perkembangan Manusia, Ray Lyon. Penelitian syarat menunjukkan ketika orang tua atau pengasuh berinteraksi dengan anak secara verbal, termasuk membacakan untuk mereka, anak-anak akan belajar lebih banyak jika dibandingkan dengan yang kita pikirkan. Katanya dikutip Raspberry Life. Tak hanya itu, membacakan dongeng juga menjadi salah satu aktivitas yang bisa membangun kedekatan bunda atau orang tua dengan si kecil. Sarah McGowan, dosen psikologi perkembangan di Universitas Edinburgh, membaca buku cerita dengan anak bisa menjadi aktivitas bonding yang menyenangkan.
dongeng sebelum tidur penuh moral dan makna. Jangan bingung menentukan dongeng sebelum tidur penuh makna yang moral ya. Berikut ini ada beberapa atau dirangkum deretannya. Salah satu yang akan kita ceritakan kembali adalah si kancil dan siput. Pada suatu hari yang cerah, kancil sedang berjalan dengan santai di pinggir sungai. Di sana ia bertemu dengan siput yang merangkak dengan lambat. Kancil lalu datang menghampiri siput dengan langkah yang angkuh. "Hai siput," kata kancil dengan sombong, "apakah kamu berani adu cepat denganku?" Mendengar pertanyaan itu, siput tentu saja terkejut. Ia merasa diejek oleh si kancil. Walaupun begitu, siput menerima ajakan kancil. "Baiklah, kancil," kata siput yang menerima ajakan kancil. "Aku terima ajakanmu, tapi jangan malu ya, kalau nanti justru kamu yang sendiri yang kalah." Kancil tertawa seketika mendengar ucapan siput. "Mana mungkin kamu bisa menyalahkan aku, siput. Kamu adalah hewan perangkak yang sangat lambat." Mendengar hal itu, bukannya membatalkan ajakan kancil, siput justru makin menantang kancil. "Baik, tentukan saja kapan kita akan berlomba." "Hari Minggu atau hari Ahad besoknya di sini," kata kancil. "Pasti akan ada yang melihatku memenangkan lomba. Catat itu." Kancil lalu bergegas pergi dengan tertawa. Sambil menunggu hari perlombaan, siput mengatur taktik agar kancil bisa merasakan rasa angkuh dan sombongnya dengan kekalahan. Ia segera mengumpulkan semua siput yang ada di sekitar sungai. Mereka semua tentu saja ingin kancil kalah. "Hai teman-temanku, tentu saja kita berkumpul di sini untuk membicarakan perlombaan dengan kancil," kata siput yang akan berlomba. "Tapi bagaimana caranya? Kita memang sudah pasti kalah. Karena itu, kita merangkak dengan lambat," kata siput yang lain. "Kita harus membagi tugas," kata siput. "Kalian harus berpencar di setiap perbukitan di pinggir sungai. Sampai garis finish, nanti kalau dipanggil kancil, kalian harus jawab. Ide yang cerdas, kita akan menang." Akhirnya, datang hari perlombaan. Semua siput sudah siap di posisinya masing-masing. Penonton bersorak-sorai. Ada yang mendukung kancil, ada juga yang mendukung siput. Hingga bendera diangkat, tanda lomba dimulai. Begitu lomba dimulai, kancil berlari dengan sangat kencang. Semua tenaga ia kerahkan agar bisa memenangkan perlombaan itu. Tapi setelah berlari sekian kilometer, napasnya mulai terengah-engah dan memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon. Namun ketika ia baru saja akan duduk, ia melihat siput berjalan. "Siput," kata kancil. "Ya, aku di sini kancil," kata siput berjalan di depan kancil. Kancil berlari kencang meninggalkan siput itu. Dia mulai kehabisan tenaga ketika sampai di pohon besar yang rindang. Kancil kembali duduk untuk beristirahat, tapi siput datang melewatinya. "Siput," kata kancil. "Ya, aku di sini, kancil." Begitu seterusnya yang terjadi hingga kancil kelelahan dan siput memenangkan perlombaan. Di garis finish, kancil mengakui kekalahannya, sementara siput yang memenangkan perlombaan hanya tersenyum tipis. Siput tidak merayakan kemenangan dan berlebihan. Pesan moral yang bisa diambil dari kisah ini buat anak-anak kita adalah harus berani mengakui kekalahan. Saudaraku sekalian dimanapun berada, bila dalam materi ini ada kekurangan atau kurang pas, itu bukanlah
kesengajaan, melainkan kealpaan belaka, atau bila ada kesamaan nama, tempat, dan peristiwa, tidak ada maksud untuk menyalahkan, hanyalah peristiwa kebetulan belaka, dan kisah ini hanya sebagai bahan edukasi agar kita tidak melupakan hal-hal yang positif yang terjadi di masa lalu dan masih sangat relevan dengan masa sekarang. Saudaraku sekalian di mana pun berada, untuk kisah si kancil dan siput ini cukup sekian dulu. Selamat beraktivitas. Semoga Allah selalu meridhoi doa dan ikhtiar kita masing-masing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat satu hal, jangan terlena dengan gemerlapnya dunia.